pembelajaran hari ini kita berdoa bersama dulu ya. Jamhuri tolong dipimpin berdoa ya. Semuanya siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini silakan dicek dulu ada sampah atau tidak kira-kira. Kalau ada tolong dibersihkan ya, tolong dibuang sampahnya ya. Sudah bersih? Sudah, oke. Sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh ya. Amin. Oke, untuk selanjutnya sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu pernah baca buku ya. Judulnya itu, novelnya itu Negeri Lima Menara. Ada yang tadi kata-katanya manjadah wajadah. Jadi kalau kalian bersungguh-sungguh, insya Allah nanti akan berhasil. Oke, itu ya sekilas motivasi ya. Semoga kalian nanti menjadi orang-orang yang berhasil ya. Amin. Oke, untuk selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Apa ya ice breakingnya? Ice breakingnya gampang aja. Jadi kalau Ibu bilang gajah, gajah itu apa? Besar apa kecil? Besar. Gajah itu besar. Semut? Kecil. Semut kecil gitu ya. Oke, ulangi lagi ya. Gajah, 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 semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah kecil. Nggak kecil gini dong. Ayo. Belum fokus berarti. Coba bareng-bareng ya. Ibu lihat dari sini ya, oke? Gajah, 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 semut. Oke, sip. Oke, sip, sudah fokus semua ya. Kita aplaus bersama. Oke, jadi kita harus fokus kecil walaupun tangan kita gini, tapi kecil ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita masuk materi baru ya. Sebelum kita masuk materi baru, Ibu pengen kalian tahu Ibu pengen tahu kalian masih ingat enggak materi yang minggu kemarin Ibu sampaikan? Apa materi yang minggu kemarin? Ya, Khairul? Pertemuan sebelumnya membahas tentang akad salam pada bank syariah. Akad salam pada bank syariah, betul ya. Ada yang ingat gak akad salam pada bank syariah itu apa? Ya, Eva apa? Akad salam adalah jual beli barang pesanan Muslimpi dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual Muslim kembali dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli awam Muslim pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Oke, betul ya. Jadi akad salam itu tadi akad jual beli ya. Akad jual beli di mana pembayarannya di awal. Oke, sudah pada ingat ya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang berjudul atau materi pokoknya itu adalah akad istisna. Oke, sebentar ya Ibu tampilkan dulu. Nah, akad istisna. Apa ya akad istisna? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, kenapa sih kita harus belajar akad istisna? Apa aja sih yang harus kalian pelajari hari ini? Nah, hari ini kalian akan belajar yang pertama apa? Menguraikan pengertian akad istisna. Kemudian yang kedua, mendiferensiasi jenis akad istisna. Ya, jadi ada 5 yang akan kita pelajari hari ini ya, dari pengertian sampai ke akuntansi untuk penjualnya. Nah, kenapa sih kita perlu belajar akad istisna? Kenapa ya? Nah, akad istisna ini dalam kehidupan sehari-hari itu kalian akan menemukan di dalam pembiayaan pembuatan rumah. Jadi, itulah tujuan pembelajaran akad istisna hari ini. Jadi, sangat penting digunakan. Siapa tahu nanti di tahun mendatang kalian sudah berumah tangga, ingin membuat rumah ya. Dan masih bingung, kalian bisa mengajukan akad istisna ini ke bank syariah. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, sekarang Ibu akan putarkan materinya melalui video. Silakan kalian siapkan pulpen dan buku ya. Nanti kalian catat materi apa yang belum kalian pahami. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh bertanya setelah videonya selesai. Oke? Istisna adalah akad jual beli.
video tadi? Iya, Putri? Dalam penerapan akad istisna ini boleh ada jaminan tidak ya, Bu? Oke, Putri bertanya, boleh nggak kira-kira ada jaminan di dalam akad istisna ini? Ada yang mau bantu Ibu untuk menjawab? Oh iya, Wahyu boleh? Jadi untuk menghindari resiko kerugian, pembeli boleh meminta jaminan dari penjual ya. Misalnya Bank Syariah sebagai penjual dapat meminta jaminan kepada nasabah, misalnya sertifikat tanah atau sejenisnya sebagai jaminan. Oke, jadi kata Wahyu tadi, untuk menghindari kerugian dalam akad istisna ini, Bank Syariah boleh meminta jaminan. Contohnya tadi kata Wahyu ada sertifikat tanah ya tadi. Jadi karena akad istisna ini kan contohnya tadi mau buat rumah ya. Jadi biar sama-sama adil, sama-sama percaya, jadi boleh misalnya si nasabah tadi meninggalkan sertifikat tanahnya ke bank ya untuk pembuatan rumah ya, itu boleh. Oke, paham sampai sini? Oke, ada yang bertanya lagi tidak? Cukup? Oke, kalau cukup kita akan melanjutkan dengan apa ayo? Dengan mencoba mengerjakan soal. Kalian kerjakan ya, Ibu akan tampilkan soal di sini. Kalian kerjakan di buku kalian masing-masing ya. Ada 2 soal yang kalian coba untuk kerjakan. Ini soal pertama, boleh ditulis dulu. Sudah belum nulisnya? Sudah. Kalau sudah, coba kalian kerjakan masing-masing ya. Kerjakan masing-masing dulu terkait soal kasus 1 dan 2 ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai, kita cek bersama ya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Sebelumnya Ibu sudah kirim handout sama LKPD-nya ya. Boleh kalian sambil lihat handout-nya di HP. Kalau masih bingung, boleh bertanya sama Ibu ya. Apanya? Yang nomor 2 soalnya begitu? Ada tanggal. Yang ini ya, bukan lain-lain ini bukan? Ada tanggal mana sih? Kelihatan ya? Tulisannya Yang Syariah melakukan kesepakatan. Enggak dong, kan kalau yang pertama kan ini apa? Biaya perakad. Bank Syariahnya kan mengeluarkan biaya perakad. Perakad kan berarti sebelum terjadinya akad. Nah, terus pada tanggal 10 Mei-nya Bank Syariah melakukan kesepakatan. Berarti kan udah bayar. Udah akad kan, udah terjadi akad kan. Nah, terus untuk pembuatan bangunan rumah dengan desain bangunan rumah yang sesuai dengan survei yang telah dilakukan pada tanggal 5 Mei. Kan berarti yang ini kan sebelum akad. Nah, pas udah akad ternyata dia sepakat gak pakai yang survei ini. Nah, kalau yang awal ini kasnya masih ditanggung sama bank, berarti di sini apa? Ini akad istisna dalam penyelesaian. Ini kan penyelesaian bahwa terus yang kredit biaya perakad tanggungan. Ini kan ada nih, jika akad istisna disepakati maka jurnalnya apa? Oke, kita cross check bersama ya, apakah yang kalian kerjakan benar atau tidak atau salah ya. Kita cross check bersama. Untuk soal kasus nomor 1, siapa yang mau menunjukkan? Oh, Rani boleh. Oke, sudah. Kita coba cross check ya. Untuk soal kasus nomor 1, di situ kasusnya adalah tadi pada tanggal 5 Mei ini si Bank Syariah itu mengeluarkan biaya perakad. Jadi sebelum terjadinya akad. Untuk apa? Untuk melakukan survei desain atau membuat desain rumah ya, sesuai spesifikasi. Oke, sampai sini sudah paham belum dengan soal kedua soal kasus tadi? Sudah paham ya, insya Allah ya. Oke, kalau begitu kita akan lanjutkan. Ibu akan
akan bagi kelompok ya. Seperti biasa Ibu akan bagi kelompok. Tadi yang tidak masuk 3 orang ya. Berarti ada 20 orang ya hari ini ya. Ada kelompok 1. Didengarkan ya. Kelompok 1 ada Titi, Ayu Dwi, Renaldi dan Angel. Oke? Silakan berpindah tempat bersama dengan kelompoknya. Oke, semuanya sudah dapat soal dan lembarnya ya? Sudah? Sudah. Di sini soalnya ada 2 yang diminta ya. Jadi kalian diminta untuk menganalisis, kemudian kalian gambarkan skemanya ya atau alurnya. Yang kedua kalian kerjakan jurnalnya ya. Oke, paham tugasnya? Oke, silakan Ibu beri waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya. Oke, silakan boleh dikerjakan bersama kelompoknya. Mbak kamu ini. Jadi Pak Abdullah melakukan akad dengan Bank Syariah meminta dibuatkan rumah sesuai spesifikasi yang ada di soal. Setelah itu Bank Syariah mengerjakan membuat rumah sendiri. Mengerjakan ini yang diminta sama Bapak Abdullah Tersebut dengan spesifikasi yang menggunakan iya, dengan spesifikasi yang udah disepakati tadi loh. Nah, pas udah jadi langsung ke diserahkan langsung ke si Bapak siapa? Silakan untuk dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisa transaksi akad istisna. Yang pertama, Bapak Abdullah melakukan akad dengan Bank Syariah Bapak Abdullah meminta untuk dibuatkan rumah, lalu Bank Syariah melakukan pengerjaan sesuai spesifikasi perjanjian yang sebelumnya. Setelah Bank Syariah membuatkan rumah, setelah sudah jadi, Bank Syariah menyerahkan rumah tersebut kepada Bapak Abdullah. Lalu Bapak Abdullah sudah menerima rumahnya ya. Bapak Abdullah pun melakukan pelunasan kepada Bank Syariah. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita aplaus dulu untuk Lulu. Sudah berani mempresentasikan ya. Oke, Ibu bahas dulu untuk yang pertama ya. Jadi yang pertama adalah kalian diminta untuk apa? Menggambarkan ya, menggambarkan alur transaksi dari soal yang Ibu berikan tadi ya. Nah, di sini betul yang yang Lulu sampaikan tadi, tapi kayaknya agak kurang yakin ya. Padahal udah bener loh. Gak apa-apa, kalau kalian presentasi, kalian itu harus ya yakin supaya audiens atau yang mendengar kalian tuh ikut yakin juga. Oke, Ibu rasa untuk kerja kelompok ini sudah cukup ya, karena sudah paham semua. Boleh dikumpul dulu untuk lembarnya ke Ibu. Oke. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita sudah lalui ya, dari kalian mencoba sampai kalian berkelompok ya. Semoga untuk pembelajaran hari ini
kalian bisa paham atau nyantol ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kira-kira ada yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan kira-kira apa aja sih yang kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Wah, Puput lagi, boleh. Istisna adalah akad jual beli antara pembeli mustasni dan penjual isan dan penjual sani. Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi penjual bank syariah untuk menyediakan barang pesanan masmu sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan penjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, ditangguhkan atau secara tunai sampai jangka tertentu. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Oke, kata Puput tadi akad istisna itu akad jual beli barang pesanan di mana pembayarannya itu boleh di awal, di tengah, dicicil, di akhir ya. Jadi bebas ya. Yang penting ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Oke, itu yang paling utama yang membedakan dengan akad salam yang kemarin kita pelajari ya. Oke, alhamdulillah sudah pada bisa ya. Itu yang kalian pelajari hari ini. Kemudian kalian senang mengerjakan apapun itu yang kalian kerjakan, contohnya kita lagi belajar akuntansi, kalau kalian senang insya Allah kalian akan mudah memahami. Oke, karena pembelajaran hari ini kita sudah belajar akad istisna, maka Ibu punya tugas untuk kalian di rumah yang ada di LKPD yang sudah Ibu kirim ya. Nah, LKPD-nya kalian kerjakan di bagian tugas mandiri. Jadi ada lembar kegiatan 1 tugas mandiri. Coba kalian kerjakan sendiri di rumah ya. Kira-kira udah paham belum sih gitu ya? Atau jangan-jangan sampai rumah lupa lagi ya materi hari ini. Nah, itu ya. Coba kalian kerjakan di rumah supaya apa yang kita pelajari hari ini semakin melekat di dalam ingatan kalian ya. Oke, kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas akad istisna ya. Kalau hari ini kita bahasnya jurnalnya masih tentang akad untuk akuntansi untuk penjual. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas untuk akuntansi untuk pembelinya. Oke? Ada pertanyaan dulu sebelum Ibu tutup untuk pertemuan hari ini? Cukup ya? Oke, kalau cukup kita tutup bersama pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Oke, terima kasih atas antusiasnya dan semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian ya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.